Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan padaku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Pedoman Hidup Kristiani, dan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 52 ayat 12. Yesaya 52 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nats bacaan kita hari ini merupakan janji Allah untuk menyelamatkan umat Israel dari penawanan Babel. Mereka dibuang ke Babel oleh karena dosa mereka, dan Allah berjanji untuk membebaskan mereka, untuk menyelamatkan mereka dari Babel dan menuntun mereka kembali ke Yerusalem. Nah, ayat di atas juga mengingatkan kita pada peristiwa keluaran di mana bangsa Israel diperbudak di Mesir dan Allah kemudian mengeluarkan mereka dari Mesir
di bawah pimpinan Musa. Keluaran 13 ayat 21 di sana dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari nats bacaan kita di atas, kita akan merenungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, anugerah Allah yang membebaskan dan menyelamatkan umatnya. Kita tahu bahwa umat Israel dibuang ke Babel oleh karena mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan selama mereka ada di Babel, mereka diperbudak. Demikian juga dengan bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Mereka hidup di bawah perbudakan. Dan keadaan itu adalah keadaan yang membawa penderitaan yang pahit bagi mereka. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan membebaskan dan menyelamatkan umatnya dari perbudakan. Allah mengubah nasib mereka yang terjajah menjadi orang yang merdeka. Nah, demikian juga halnya dengan kita semua. Ketika kita di luar Kristus atau belum percaya Kristus, maka hidup kita berada di dalam perbudakan dosa. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, maka melalui Kristus kita dimerdekakan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di momen peringatan HUT kemerdekaan dari bangsa kita yang ke-79, saya mau mengajak kita, saya mau mengundang kita untuk datang kepada Yesus. Kenapa demikian? Sebab hanya Yesus saja yang dapat membebaskan, memerdekakan, dan menyelamatkan kita dari dosa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Di sana Yesus berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Siapa anak di situ? Anak di situ adalah Yesus sendiri. Sebab di luar Yesus tidak ada kemerdekaan, tidak ada keselamatan. Kemudian hal yang kedua yang kita renungkan hari ini adalah Tuhan sendiri yang memimpin langsung misi penyelamatan atas umatnya. Kembali kepada bacaan kita Yesaya 52 ayat 12. Kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, di sana dikatakan, "Kamu tidak akan pergi dengan tergesa-gesa. Kamu tidak perlu lari-lari untuk menyelamatkan diri, karena Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan melindungi kamu dari belakang." Perhatikan kalimat terakhir ya, atau klausa terakhir dari bacaan kita berkata, "Karena Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan melindungi kamu dari belakang." Nah, saudara, ayat ini juga mengingatkan kita pada Ulangan 31 ayat 8 yang berkata begini, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita tahu bahwasanya Tuhan sendirilah yang mempelopori, mengambil alih atau memimpin langsung misi penyelamatan atas umat Allah ketika Ia berkata, "Aku sendirilah," atau Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depan kita, bahkan berada di belakang kita untuk melindungi kita. Nah, hal ini mengingatkan kita juga pada peristiwa inkarnasi Sang Firman, di mana anak Allah sendiri yaitu Yesus Kristus
turun tangan menyelamatkan kita manusia yang berdosa melalui karya salibnya. Hal ini terbaca di dalam pasal 52, pasal 53 kitab Yesaya yang menubuatkan tentang hamba Tuhan yang menderita, yang tidak lain merupakan nubuat tentang Yesus Kristus yang datang menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan takut, jangan khawatir seolah-olah kita berjuang sendiri untuk selamat. Sama sekali tidak. Sebab tidak ada seorang pun yang karena usahanya dan dia selamat. Keselamatan itu sepenuhnya adalah karya Tuhan. Tuhanlah yang merancang keselamatan itu bagi kita. Tuhanlah yang mengatur kapan waktunya. Tuhanlah yang mengkondisikan situasinya. Bahkan Dia sendirilah yang turun tangan untuk memimpin dan mengawal langsung misi penyelamatan atas umat Allah hingga akhir. Demikian juga ketika Tuhan berada di depan kita dan ada di belakang kita, maka Dialah yang memimpin langsung hidup kita sampai ke tujuan yang ditetapkan Tuhan bagi kita, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Kebenaran yang ketiga adalah tentang apa makna dari Tuhan berjalan di depan dan menjadi penutup barisan bagi kita. Kembali lagi ke ayat bacaan kita Yesaya 52 ayat 12. Dikatakan, sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, arti daripada Tuhan berjalan di depan dan menjadi penutup barisan bagi kita secara sederhana dimaknai sebagai Tuhanlah yang memimpin kita, menjadi penunjuk jalan bagi kita. Dialah yang mengarahkan kita di jalan yang harus kita tempuh. Tuhan juga yang menerangi jalan-jalan kita sehingga kita tidak tersesat atau menyimpang ke jalan lain. Tuhan jugalah yang mengatasi setiap rintangan yang ada di depan kita. Tuhan yang membuka jalan bagi kita, bahkan membuat jalan di tempat di mana tidak ada jalan. Tuhan juga yang mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di depan kita. Tuhan juga yang berjalan di belakang kita untuk menjadi penutup barisan, mengawal kita dan menjadi tembok perlindungan kita dari belakang. Seperti peristiwa Laut Tiberau, peristiwa bagaimana tindakan Allah mengatasi kesulitan bangsa Israel di padang gurun, peristiwa bagaimana Tuhan berperang ganti umatnya dan memberi kemenangan kepada mereka, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Semua itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Tuhan bersama kita dalam setiap perjalanan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, yang menjadi pertanyaannya adalah, pertama, apakah Tuhan yang ambil alih dan memimpin perjalanan hidup kita, atau sebaliknya kita yang ambil alih perjalanan hidup kita? Dan yang kedua, sudahkah kita memposisikan Tuhan di depan kita dan menjadikan Tuhan sebagai penutup barisan bagi kita? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita dan memotivasi kita untuk menempatkan Tuhan di depan kita dan di belakang kita sebagai penutup barisan bagi kita. Maka saya percaya kemerdekaan, kebebasan, pemulihan, keselamatan akan menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.